Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Saraswati, nomor induk mahasiswa 2021-02-0008, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Pendidikan Metodologi Studi Islam. Keimanan berasal dari kata iman. Dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang iman, di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Jika iman diartikan percaya, maka ciri-ciri orang yang beriman, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Pengertian iman yang sesungguhnya meliputi aspek kalbu, ucapan, dan perilaku. Maka ciri-ciri orang yang beriman antara lain, tawakal, mawas diri dan bersikap ilmiah, optimis dalam menghadapi masa depan, konsisten dan janji, tidak sombong. Ada 3 aspek iman, yaitu pengetahuan, kemauan, dan kemampuan. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baru saja telah dijelaskan tentang keimanan seperti dalam ajaran Islam. Tidak dikehendaki seseorang hanya cukup beriman, akan tetapi harus digandeng dengan perbuatan. Perbuatan yang dituntut adalah ketakwaan. Iman dan takwa sudah menjadi sebuah kesatuan yang satu sama lain harus saling mengikat. Keduanya tidak dapat dipilih dan dipilah. Ciri orang yang beriman adalah takwa, dan sebaliknya ciri orang yang bertakwa tentu harus memiliki iman. Konsep ketakwaan berasal dari kata takwa. Pengertian takwa adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menurut definisi, takwa tersebut memang tidak mudah melaksanakan takwa yang sebenarnya, sebab menjalankan semua perintah sudah merupakan tugas tersendiri yang amat berat. Belum lagi harus menjauhi semua larangan, tentu beban bertambah berat. Untuk itu kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan. Agama berasal dari 2 akar suku kata, yaitu tidak dan gama kacau. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Secara garis besarnya meliputi yang pertama iman atau akidah, yang kedua Islam atau syariah, dan yang ketiga ihsan atau akhlak. Akidah adalah keyakinan, yaitu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Adapun secara terminologis artinya adalah ketakwaan, keyakinan, hidup, keimanan kepada Allah. Pembahasan akidah dalam lingkup khusus meliputi rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Secara etimologis artinya adalah jalan. Istilah syariah dalam bahasa Arab mempunyai 2 makna. Yang pertama berarti jalan yang lurus atau peraturan. Yang kedua berarti berjalan menuju tempat air yang mengalir dengan maksud untuk minum. Akhlak asal katanya dari kata kholaqa yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab sopan santun yang terpuji sesuai dengan syariat Islam. Akhlak tidak lain merupakan aplikasi dari akidah dan syariah. Akhlak meliputi yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada makhluk. Sedangkan akhlak kepada makhluk meliputi akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Akhlak terhadap manusia termasuk akhlak pada diri sendiri meliputi keluarga dan masyarakat. Akhlak terhadap alam meliputi flora, fauna, dan benda.
konsep umum, ilmu adalah pengetahuan mengenai manusia tentang segala sesuatu yang dapat diindra oleh potensi manusia melalui akal atau proses berpikir. Pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis disebut ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Keduanya disebut ilmu. Dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22, mengisyaratkan bahwa ilmu Allah itu melingkupi ilmu manusia tentang alam semesta dan manusia itu sendiri. Pengertian amal secara umum adalah sebuah perbuatan untuk mencapai sesuatu. Amal terdiri dari amal baik dan buruk. Iman adalah keterikatan antara hati, lisan, dan perbuatan. Iman didefinisikan dengan pendirian yang diwujudkan dalam bentuk bahasa dan perilaku. Orang yang beriman berarti orang yang memiliki kecerdasan, kemauan, dan keterampilan. Keterikatan antara ketakwaan dan ilmu pengetahuan. Menurut Imam Ghazali bahwa setiap ilmu itu digunakan untuk memotivasi perbuatan, maka tidak akan terjadi suatu perbuatan tanpa dorongannya. Ilmu yang dapat mengarahkan kepada perbuatan dosa dengan wujud meninggalkan ketentuan-ketentuan Allah. Hal itu menunjukkan bahwa pemilik ilmu pengetahuan tersebut adalah golongan orang yang imannya kurang sempurna. Orang yang berilmu dan dapat merealisasikan dengan bentuk amal soleh, maka mereka termasuk orang yang bertakwa. Sedangkan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk berbuat dosa, maka orang tersebut digolongkan orang yang fasik. Fitrah merupakan kemampuan yang telah Allah ciptakan dalam diri manusia untuk mengenal Allah. Fitrah yang dimaksud adalah agama Islam yang didukung oleh hadis-hadis Rasulullah. Selain kata fitrah, Al-Quran juga menggunakan ungkapan lain yang berkaitan dengan agama. Ungkapan tersebut yaitu Al-Jin, Al-Shibokot, dan Al-Hanif. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Setelah petunjuk agama disampaikan para rasul, apakah manusia akan mengikuti atau menolak sepenuhnya? Pilihan yang diambil itulah yang akan dijadikan pertimbangan Allah untuk memberi balasan di akhirat. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Pernyataan ini sangat sering dikemukakan sebagai pemahaman bahwa Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman ini diambil dari sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang bersifat universal. Tidak terbatasi geografi, suku, bangsa, dan ras. Bahkan agama ini juga diserukan untuk para jin. Wujud dari pemahaman ini adalah pemeluk agama Islam yang soleh adalah pribadi yang rahmatan lil alamin. Dengan teladan utama itu Nabi Muhammad SAW. Moral adalah ajaran tentang tindakan seseorang yang dalam hal sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar atau salah. Dengan demikian, moral dapat diartikan dengan keseluruhan norma-norma dan nilai-nilai sikap moral seseorang. Moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah ada dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan
dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Di tengah krisis moral manusia saat ini seperti dislokasi, disorientasi, akibat menjadikan akal sebagai satu-satunya sumber moral, agama bisa berperan lebih aktif dalam menyelamatkan manusia dari krisis tersebut. Agama dapat memberikan pedoman yang jelas dan tujuan yang luhur untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia, salah satunya sebagai sumber akhlak. Agama yang diyakini sebagai wahyu dari Allah sangat efektif dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan amoral. Berbeda dengan akal manusia yang tidak memiliki daya tekan karena sifatnya yang relatif, sehingga moral yang dihasilkannya akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Hal ini dirasakan oleh manusia modern di mana akhlak yang ditentukan oleh akal telah membuat manusia modern kehilangan arah, orientasi hidup, dan tujuan luhur sebagai manusia yang diciptakan. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrim kiri, yaitu pemahaman agama yang sangat liberal. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia. Karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi, namun cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah. Haruslah senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Sumber-sumber ajaran Islam diantaranya yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu dari sumber ajaran Islam yang sekaligus sebagai kitab ajaran umat manusia. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia. Yang kedua, hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum Islam ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah ijma tidak boleh bertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma harus dilakukan ketika suatu masalah dalam perkara agama tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas. Menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah, karena adanya persamaan ilat hukumnya antara kedua masalah itu.